Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Artinya bahwa kalau kamu jadi saya, kamu juga nggak berani kan menghadapi orang-orang ini. Itu yang dikatakan oleh klien saya, Bang Sony. Kalau si SS ini bilang mau membuka segala macam itu nggak urusan. Dia mau membantah, mau nolak, mau ngaku, mau nggak ngaku, itu bukan urusan penyelidik dan penuntut. Urusan penyidik dan penuntut itu adalah membuka case ini seterang-terangnya. Ex-wakil Kepala BGN Sony Sanjaya siap membongkar keterlibatan pihak besar dalam pusaran dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Selain menolak tuduhan memiliki peranan penting, Sony Sanjaya melalui kuasa hukumnya, Elsa Syarif, mengaku memiliki bukti kuat yang diklaim dapat menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penentuan dapur SPPG hingga dugaan praktik jual beli proyek. Elsa mengaku kliennya memiliki data digital yang diklaim mencatat pihak-pihak yang memberikan atensi, mengusulkan, hingga meminta penempatan dapur pada titik-titik tertentu. Bahkan ada 26 nama yang tercatat dalam sistem digital tersebut yang dapat ditelusuri oleh penyidik termasuk melalui jejak komunikasi yang masih tersimpan di telepon genggam Sony. Sudah ada 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang sistem 26. untuk sistem untuk digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony. Sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa. Jadi baru meminta nama-nama ini dipanggil. Tapi belum sampai keterlibatannya yang saya ketahui. Jadi masih mentah, tapi nama itu sudah kita sampaikan. Dengan dia membuka dan datanya ada di handphone dan juga ada chat-chatnya semua, itu kan ada bisa dibuat penelusuran oleh jaksa dan bisa melihat siapa yang melakukan jual beli titik itu. Selain Elsa Syarif, kuasa hukum Sony Sanjaya, Krisnamurti menyebut bahwa permintaan Sony sebagai justice kolaborator, bahkan orang-orang besar ini bukan orang yang bisa menolak permintaannya. Lakukan ini atas atensi. Artinya bahwa kalau kamu jadi saya, kamu juga nggak berani kan menghadapi orang-orang ini. Itu yang dikatakan oleh klien saya, Bang Sony. Ya saya bilang kalau memang kalau punya buktinya dan dapat dibuktikan, ya pasti tentunya penyidik akan senang-senang saja, ya kan, melakukan bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya. Ya kan, GC saja, siapa saja sih Bang nama-namanya? Waduh, kan ada beberapa nama yang disebutkan semalam itu, ada sekitar 26 atau 27 nama. Itu baru sebagian ya, menurut dia yang disebutkan melibatkan banyak tokoh-tokoh yang ternama di Republik ini. Artinya bahwa kalau disebutkan nama-nama itu pasti tentunya tidak awam lagi nama-nama itu untuk masyarakat atau rakyat begitu dengan nama-nama tersebut. Pengajuan justice kolaborator ini bukan hal yang mengejutkan. Karena sebelum Sony Sanjaya dicopot dari jabatannya sebagai wakil kepala BGN dan berstatus sebagai tersangka, Sony telah membantah terlibat dalam kasus jual beli SPPG, termasuk melakukan korupsi markup pengadaan sejumlah barang di BGN. Sony bahkan tidak masalah jika seluruh hal yang disangkakan kepadanya diusut. Pernyataan ini disampaikan mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya dalam wawancaranya secara eksklusif di Tribun pada 2 Juni 2026 atau sehari sebelum dirinya ditangkap oleh penyidik Kejagung. Bidang operasional dan tadi Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Merame itu Dadan dan Sony itu biangnya korupsi di BGN gitu kan. Saya bilang, apa? Korupsi yang mana? Sepeda motor? Adukan ke KPK siapa itu
pelaku-pelaku di balik sepeda motor, nah gitu. Ada nggak? 1000%, 1000% saya nggak ada gitu kan. Masalah laptop, masalah apa? Enggak. Ya. Semua proses pengadaan di BGN itu melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dan itu dilakukan oleh PPK. Apabila terjadi penyimpangan di dalamnya, itu sudah ranah aparat penegak hukum. Kan seperti itu. Termasuk, jadi BGN tidak menghalangi kemudian apakah tentang kasus laptop, kasus kos kaki, sepeda motor, dan lain-lain. Nggak ada masalah. Klaim ini memunculkan pertanyaan baru. Jika benar terdapat pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar dalam penentuan dapur SBPG, siapa sesungguhnya aktor yang berperan di balik layar? Dan sejauh mana keputusan yang diambil Sony adalah hasil inisiatif pribadi atau justru ada keterlibatan perintah dari yang lebih tinggi? Pengakuan adanya nama-nama yang tercatat dalam sistem digital akan jadi ujian bagi aparat penegak hukum. Sebab data dan dokumen yang diklaim dimiliki Sony berpotensi menjadi pintu masuk untuk menelusuri aliran keputusan, pengaruh maupun kepentingan dalam program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang bilang, seharusnya yang menguak kebenaran dan fakta jika benar ada sosok besar adalah tugas penyidik, penuntut, dan hakim nanti di persidangan. Bahkan jika Sony Sanjaya pun tidak mengakui seluruh perbuatannya, sudah tugas penyidiklah yang mengungkap sejauh mana keterlibatan ketiga tersangka dalam kasus korupsi MBG. Prinsipnya adalah ada sekelompok orang di Indonesia yang kurang gizi, presidennya punya perhatian. Lepas kadang-kadang kita juga memberi, orang yang cukup makan juga diberi, ya itu sisi lain lah ya. Jadi ada orang kurang gizi, presiden mau bantu, terus itu dirampok sama orang lain. Apa nggak harus dihukum berat orang itu? Itu persoalan utamanya. Kalau si SS ini bilang mau membuka segala macam itu nggak urusan. Dia mau membantah, mau nolak, mau ngaku, mau nggak ngaku, itu bukan urusan penyelidik dan penuntut. Urusan penyidik dan penuntut itu adalah membuka case ini seterang-terangnya. Artinya apa? Bahasa lainnya, mau dia nggak ngomong buka kayak, mau buka kayak, ini yang ngebuka nanti penyidik dan penuntut. Itu yang punya kewajiban lebih besar. Dia biasa tuh di KPK itu orang nggak ngaku tuh. Biasa juga ngaku-ngaku membuka, ternyata penyidik lebih tahu. Penyidik itu lebih tahu di case ini begitu dia tanangani. Jadi bukan soal membuka-bukanya. Of course kita menghargai kalau dia menyesali perbuatannya. Siapapun itu sangat dogmatis ya menyesali perbuatan itu, dan kita nggak boleh menghukum orang berkali-kali dengan kesalahan yang sama, itu prinsip. Tapi yang paling utama untuk membuka case ini adalah kejaksaan dan seterusnya, KPK dan seterusnya. Jadi artinya penyelidik, penyidik dan penuntut termasuk hakim nanti. Jadi jangan dibiarkan juga CSS ini membuka sendirian seolah-olah yang dua yang lain nggak buka gitu. Partai Gerindra mendukung pengungkapan praktik korupsi di program prioritas presiden ini. Tak hanya lewat Sony yang diajukan diri sebagai justice kolaborator, Kejagung juga didorong mengungkap keterlibatan pihak lain. Ya, kita agak mengkoreksi sedikit kalau ada istilah orang besar, kekuatan besar. Sebetulnya kan pimpinan dari BGN ini kurang besar apa? Kurang dekat apa dengan Pak Prabowo Subianto? Misalnya Itu yang mengatakan kan kuasa hukum. Ya, misalnya Pak Dadan sebagai personal kan dia sudah sangat lama dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan wakil ketua BGN lainnya yang sudah ditangkap. Artinya apa? Setingkat Dadan saja itu ditahan, diperiksa. Saya pikir nggak usah khawatir lah, pasti Kejaksaan Agung akan tanpa informasi dari Sony Sanjaya sekalipun, pasti dia dengan dengan arahan dari Bapak Presiden ya bongkar sebongkar-bongkarnya. Apalagi kan Pak Prabowo ketika pidato di DPR pada saat menyampaikan kebijakan ekonomi makro, beliau juga sudah menyampaikan kalau ada penyelewengan apapun dengan tata kelola MBG, silakan lapor, pastikan akan tindak lanjuti. Sejauh mana klaim yang disampaikan pihak Sony dapat dibuktikan dalam proses penyidikan? Apakah data digital, daftar nama, dan jejak komunikasi yang disebutkan benar-benar mampu mengungkap aktor yang lebih besar dalam kasus ini? Ataukah hanya menjadi bagian dari saling bantah di ruang publik? Yang jelas, pernyataan ini membuat perhatian tertuju pada kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Kini tugas penyidik adalah memastikan seluruh fakta, dokumen, dan keterangan yang ada dapat diuji secara objektif untuk mengungkap siapa sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. Dan jika benar ada tokoh utama di balik kasus korupsi MBG, artinya apakah nantinya akan ada sosok besar yang jadi tersangka baru? Tim Liputan, Kompas TV.